Hai guys, perkenalkan nama saya Nabila Zahra Madani dengan NIM 23041060200. Saya berasal dari kelas PGMI 7, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan materi saya yang berjudul Perubahan Penampakan Bumi, Faktor Air, Erosi, Udara, Kebakaran, dan perubahan lingkungan serta pencegahannya. Latar belakang. Bumi dan alam semesta merupakan sesuatu yang sangat penting karena manusia dan makhluk hidup lainnya hanya dapat hidup di dalamnya. Bumi merupakan anggota tata surya yang permukaannya berbentuk bulat dan sebagian besar dikelilingi oleh lautan. Permukaan bumi terdiri dari berbagai macam bentuk, yaitu daratan, air, dan udara, serta dapat berubah. Selain perubahan penampakan bumi, pada saat sekarang kondisi lingkungan hidup telah mengalami perubahan juga, bahkan mengalami kerusakan. Kerusakan lingkungan hidup terjadi akibat adanya pertambahan penduduk dan adanya perkembangan zaman. Rumusan masalah. Apa saja faktor perubahan penampakan bumi? Apa saja faktor perubahan lingkungan? Bagaimana cara pencegahan perubahan penampakan bumi dan perubahan lingkungan? Tujuan penulisan. Yang pertama, untuk mengetahui apa saja faktor perubahan penampakan bumi. Yang kedua, untuk mengetahui apa saja faktor perubahan lingkungan. Dan yang ketiga, untuk mengetahui bagaimana cara pencegahan perubahan penampakan bumi dan perubahan lingkungan. A. Perubahan penampakan bumi. Perubahan dapat disebabkan oleh air dan udara, misalnya pasang naik dan pasang surut, badai, erosi, dan kebakaran hutan. Perubahan penampakan bumi dapat terjadi karena peristiwa alam atau karena ulah manusia. Berikut beberapa faktor perubahan penampakan bumi. Yang pertama itu ada erosi. Erosi adalah pengikisan yang disebabkan oleh air, angin, dan es. Erosi yang disebabkan oleh air laut disebut abrasi. Erosi yang disebabkan oleh angin disebut deflasi. Sedangkan erosi yang disebabkan oleh es disebut gletser. 2. Pasang naik dan pasang surut. Jika permukaan air laut di pantai naik jauh ke darat sehingga bagian pantai yang terendam air laut lebih lebar, keadaan ini disebut pasang naik. Jika air laut jauh menjorok ke laut dan bagian pantai sedikit terendam air, keadaan ini disebut pasang surut. Pasang naik terjadi pada malam hari akibat gaya tarik bulan. Karena itu, pada siang hari air laut akan turun kembali. Pasang naik dan pasang surut air laut disebabkan oleh gaya tarik bulan. 3. Badai. Pada dasarnya, badai adalah angina yang sangat kuat dan tinggi kecepatannya. Badai dapat mengakibatkan kerusakan yang besar karena kekuatan angina. Badai biasanya disertai hujan, salju, pasir yang dibawa oleh angina tersebut. 4. Kebakaran hutan. Kebakaran hutan merupakan bencana alam yang sangat merugikan manusia dan hewan. Kebakaran hutan umumnya terjadi pada saat musim kemarau yang panjang. B. Perubahan lingkungan. Perubahan lingkungan adalah adanya perubahan di dalam lingkungan sehingga menyebabkan terganggunya keseimbangan lingkungan yang diakibatkan oleh faktor manusia dan faktor alam. Gangguan terhadap salah satu faktor dapat mengganggu keseimbangan lingkungan. Faktor perubahan lingkungan yang disebabkan oleh manusia diantaranya yang pertama ada sampah organik. Sampah organik merupakan jenis sampah basah yang jika dibiarkan akan mudah membusuk. 2. Penebangan hutan. Saat ini hutan telah mengalami banyak degradasi dan deforestasi atau kerusakan hutan. Deforestasi hutan di Indonesia paling besar berasal dari kegiatan industri, terutama industri kayu. Yang ketiga ada limbah industri. Limbah industri dibedakan menjadi limbah cair, padat, gas, dan partikel. Limbah cair berasal dari pabrik yang biasanya menggunakan banyak air pada proses produksinya.
Sedangkan limbah padat adalah hasil buangan limbah industri baik berupa padatan atau lumpur. Limbah gas adalah limbah yang buangan yang berupa gas atau partikel yang dapat menyebabkan terjadinya pencemaran udara. 4. Pestisida. Penggunaan pestisida pada lahan pertanian selain menyebabkan resistensi serangga hama, juga dapat mengeraskan tanah pertanian sehingga sulit diolah sebelum penanaman. Faktor perubahan lingkungan yang terjadi secara alami tanpa pengaruh manusia. Yang pertama ada letusan gunung berapi. Letusan gunung berapi dapat menyebabkan kerusakan lingkungan. Hal ini karena lava dan lahar panas yang dikeluarkan dapat merusak apa saja yang dilewatinya. Yang kedua, banjir. Banjir terjadi pada saat penjenuhan air terhadap tanah di wilayah tersebut berlangsung secara cepat sehingga air tidak dapat diserap lagi. Yang ketiga ada tanah longsor. Kemiringan lereng merupakan faktor utama penyebab longsor. Semakin miring lereng, semakin rentan longsor. Meskipun demikian, faktor paling penting adalah faktor manusia. Yang keempat yaitu gempa bumi. Gempa bumi adalah peristiwa bergetarnya bumi akibat pelepasan energi di dalam bumi secara tiba-tiba yang ditandai dengan patahnya lapisan batuan pada kerak bumi. C. Pencegahan perubahan penampakan bumi dan perubahan lingkungan. Yang pertama ada pencegahan perubahan penampakan bumi melibatkan langkah-langkah berikut, yaitu konversi lahan, pengelolaan air, pengendalian polusi, pemeliharaan keragaman hayati, pengelolaan limbah. Yang kedua ada pencegahan perubahan lingkungan melibatkan langkah-langkah berikut, yaitu mengurangi emisi gas rumah kaca, konservasi energi, perlindungan habitat, mengurangi limbah, edukasi dan kesadaran masyarakat. Yang terakhir kesimpulan yaitu perubahan penampakan bumi dan lingkungan dapat memiliki dampak yang signifikan terhadap kehidupan manusia, ekosistem secara keseluruhan. Hal ini menunjukkan pentingnya kesadaran dan perlindungan lingkungan dan keberlanjutan dalam upaya meminimalkan dampak negatifnya. Perubahan penampakan bumi dan lingkungan merupakan hasil aktivitas manusia dan alam. Penting untuk mengurangi emisi gas rumah kaca dan beralih ke energi terbarukan, melestarikan hutan, mengelola limbah dengan bijaksana, dan mengurangi polusi udara dan air. Ini membutuhkan kerjasama global dan tindakan individu serta kebijakan yang kuat.